Pesantren Tauhid Quran terpadu al-hikmah membangun generasi Qurani. Terkait dengan mana yang lebih utama, ya, ketika kita dalam sebuah perjalanan, apakah menjamak sholat atau kita tetap melaksanakan sholat pada waktunya, ya, misalnya kita dalam sebuah perjalanan Jakarta Surabaya, nah, kurang lebih sekitar 9 jam, ya, katakanlah sekitar 9 atau 13 jam. Nah, apakah kita misalnya dari mulai, kalau kita berangkat dari ba'da maghrib, kita sholat maghrib, kemudian waktu isya kita sholat isya, waktu subuh kita sholat subuh, gitu ya. Kita tidak menjamak maghrib dan isya itu, kurang lebih gitu pertanyaannya, ya. Mana yang lebih utama, menjamak atau tetap melaksanakan sholat pada waktunya masing-masing? Beberapa ulama dalam hal ini berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat. Kenapa? Karena ada beberapa sahabat Rasul, termasuk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sendiri, Utsman bin Affan sendiri, ya, dan beberapa sahabat yang lainnya, mereka dalam perjalanan tapi enggak menjamak sholat, ya. Mereka dalam perjalanan tidak menjamak sholat. Begitu juga terkait qashar, Ummul Mukminin pernah melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah, ya, dari Madinah ke Mekah bersama dengan Rasul, ya. Rasulullah mengqashar sholat, tapi Aisyah melakukan sholatnya secara sempurna, ya. Duhur 4 rakaat, ya, maghrib duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, seperti itu, ya. Jadi karena adanya perbedaan pelaksanaan yang dilakukan oleh para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri di masa Rasul masih hidup, ya, termasuk yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sehingga para ulama menyatakan bahwa menjamak sholat ini hukumnya rukhsah. Apa namanya? Hukumnya rukhsah dalam artian dispensasi. Dia sifatnya dispensasi. Sementara hukum asalnya itu kan itmam, ya, melaksanakan sholat pada melaksanakan sholat pada waktunya, ya, pada waktunya. Ya, maghrib pada waktu maghrib, isya pada waktu isya, ya, kemudian asar pada waktu asar, zuhur pada waktu zuhur, gitu ya. Tidak digabungkan dengan waktu sholat yang lain. Nah, sehingga para ulama, ya, mengatakan bahwa afdolnya tetap melaksanakan sholat pada waktunya masing-masing. Afdolnya. Tapi dia diberikan dispensasi, boleh diambil atau enggak diambil, gitu ya. Terkait dengan jamak nih, ya, terkait dengan jamak. Nah, tapi madhab yang lain, ulama yang lain mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu lazim melakukan jamak ketika dalam safar, ya, melakukan jamak ketika safar, tidak sholat pada waktunya masing-masing, ya. Sehingga beberapa ulama mengatakan bahwa dalam kondisi safar yang afdol adalah menjamak, bukan melaksanakan sholat pada waktunya masing-masing, gitu ya. Nah, ada ulama yang lain, sekelompok ulama yang lain, ya, berupaya menjamak. Menjamak itu menghimpun antara hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah biasa menjamak sholat dalam sebuah perjalanan, ya, dan adanya pengamalan dari beberapa sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tetap melaksanakan sholat, ya, pada waktunya, tidak menjamaknya. Nah, gimana cara menghimpunnya, menjamak atau menghimpunnya? Menghimpun dua pendapat ini. Mereka mengatakan bagi orang, ya, yang merasa kerepotan untuk melaksanakan sholat secara sesuai dengan waktunya masing-masing dalam sebuah perjalanan, maka bagi orang itu baiknya menjamak. Ya.
Tapi bagi orang yang tidak merasa repot untuk melakukan itu, dia tetap melakukan sholat sesuai dengan waktunya masing-masing. Silahkan, bagi orang yang seperti itu, dia melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya masing-masing. Dengan catatan, dengan catatan dia tidak boleh membenci penjamaan sholat. Jadi dia mau melaksanakan sholat secara tepat waktu sesuai dengan waktunya masing-masing. Misalnya duhur, waktu duhur, asar, waktu asar, nggak mau dijamak. Boleh, kalau dia sanggup untuk melakukan itu, tidak merasa repot, silahkan. Dengan catatan, tapi catatannya apa? Dia nggak boleh membenci penjamaan sholat. Kenapa? Karena menjamak sholat itu sunnah Rasul. Kalau dia menganggap, kayaknya saya nggak butuh itu, ya, saya nggak mau, ini bermasalah kalau kayak gitu, ya kan? Nah, makanya tadi lihat kondisi diri hati kita masing-masing. Apakah kita melaksanakan sholat tepat sesuai waktunya masing-masing, nggak mau menjamak dalam perjalanan itu? Lebih karena faktor saya ribet misalnya, bukan ribet saya merasa kuat kok melaksanakan sholat secara tepat waktu, ya, tanpa ada perasaan benci terhadap penjamaan sholat. Kalau ada perasaan benci terhadap pelaksanaan penjamaan sholat, maka tentunya yang lebih baik, yang lebih afdol adalah menjamak sholat dalam kondisi seperti itu, ya, menjamak sholat karena itu lebih sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya Quran sendiri menjelaskan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ya, sholat itu punya waktu lah, ya, diwajibkan bagi orang-orang yang beriman dengan waktu yang sudah ditetapkan. Ini dalilnya ada Quran. Tapi ada penjelasan dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum ketika beliau melakukan perjalanan, beliau menjamak sholat. Itu dalil orang yang mengatakan bahwa menjamak sholat lebih afdol, gitu ya, dalam perjalanan. Tapi juga kita mendapatkan informasi ada beberapa sahabat Rasul dalam perjalanan bersama Rasul, dia nggak menjamak sholat dan Rasulullah membiarkannya. Artinya tidak ada celaan, gitu ya. Ketika tidak ada celaan, berarti dibolehkan, gitu ya, boleh untuk tidak menjamak sholat. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa afdolnya kalau mencari afdoliyah, gitu ya, utamanya adalah menjamak ketika dalam safar. Ya, tentu tujuannya agar kita lebih khusyuk, lebih tertib, lebih tenang dalam pelaksanaan sholat. Karena kan orang dalam safar itu nggak tahu kondisi, ya kan? Ada airkah nanti, tidak ada airkah nanti, kondisinya nyamankah nanti. Nah, ketika kita dalam kondisi rileks, kondisi nyaman, ya, kita gunakan untuk melaksanakan sholat walaupun secara jamak, ya, dilaksanakannya, tapi dengan pelaksanaan yang lebih tenang, lebih khusyuk, itu jauh lebih baik dibanding kita misalnya menunda, ya, dalam perjalanan kita, karena kita nggak tahu, ya, dalam kondisi perjalanan itu kan bukan kondisi normal seperti ketika kita ada di rumah kita masing-masing, ya, di tempat kita masing-masing. Bisa kita nggak nemuin air, bisa ada kondisi-kondisi yang mungkin menghalangi kita dalam pelaksanaan sholat. Maka ketika ada kesempatan, ya, kita gunakan. Bahkan tadi, ya, Rasulullah SAW sendiri menyatakan bahwa itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi hamba-hambanya. Tentu sebagai hamba yang beradab, kita menerima, ya, menyambut sedekah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dispensasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Pesantren Tauhid Quran terpadu al hikmah menyiapkan